Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan mengomentar lagi video dari Tamparagi. Jadi ini udah cukup lama kita nggak komentari guys ya. Jadi judulnya itu adalah video ya. Itu judulnya adalah budak seks yang halal dalam Quran. Hamba saya bagi mukmin. Jadi dia ambil ini guys dari Urdu Free Thinker. Nah, kalau kita lihat dari nama sumber ya, yaitu Urdu Free Thinker. Ini jelas tidak dikenal dalam referensi Islam ya. Yang apa yang dikenal dan yang diakui dan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, nama aja free thinker alias memikir bebas. Kalau bisa diartikan lagi adalah ngarang bebas gitu. Karena berpikir Islam tidak membolehkan kita berpikir bebas dalam artian tetap harus dalam kerangka logika. Logika ya. Islam itu ya berpikir bebasnya tuh ala Islam itu adalah tetap dalam kerangka logika, nalar gitu. Jadi nggak bisa bebas tanpa menggunakan logika. Kayak dalam umat Kristiani kan. Ini kan karena yang buat videonya adalah seorang Kristiani, maka saya langsung sebut aja. Jadi bukan seperti yang dilakukan oleh umat Kristiani ya yang dia ini gitu kan. Jadi dia ini memang berpikir bebas ya, saking bebasnya nggak pakai akal lagi guys, nggak pakai logika, sehingga mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu gitu kan. Nah, itu berpikir bebas. Jadi dia adalah cocok dengan ini, dengan apa sumber yaitu Urdu free thinker gitu. Dia saking bebasnya dia berpikir free thinker kan, berpikir bebas tanpa menggunakan logika guys. Kena kesehatan. Dan kita tonton videonya ya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Free Think. Jadi dia hanya menerjemahkan tanpa mengkaji guys. Ya. Menerjemahkan aja gitu. Dan ini terjemahan ini sebenarnya dari bahasa Inggris guys. Kalau terjemahan semua gampang gitu kan. Saya pun bisa kalau terjemahan. Yang masalahnya adalah kita harus punya isi kepala sendiri gitu. Jadi kalau Anda ambil sumber nggak jelas, lalu Anda coba terjemahkan ya, jadi dia ngaco gitu. Jadi itu bukan ilmu yang Anda miliki, tapi dari sumber lain gitu guys. Jadi ambil copy paste gitu kan. Apa Anda tidak punya ilmu gitu, sehingga Anda ambil dari sumber yang nggak jelas ini, yaitu Urdu Free Thinker. Kita langsung aja tonton videonya, habis kita akan komentari lagi guys. Banyak orang yang sadar bahwa di dalam Islam, lelaki diperbolehkan mempunyai 4 istri selama para istri diperlakukan adil oleh suaminya. Tetapi, jarang diketahui oleh banyak muslim dan non-muslim bahwa Islam memperbolehkan lelaki bersetubuh dengan perempuan yang mereka miliki dalam bentuk pelayan atau budak. Mari kita lihat apa yang Quran katakan. Quran pasal yang ke-23, Surat Al-Mu'minun, memberikan penjelasan apa yang menjadi seorang mukmin yang baik atau seorang yang percaya. قد أفلح المؤمنون Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. الذين هم في صلاتهم خاشعون Dalam kurung, yaitu orang yang kusyuk dalam sholatnya. والذين هم عن اللغو معرضون Dan orang yang menjauhkan diri dari dalam kurung perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. والذين هم للزكاة فاعلون Dan orang yang menunaikan zakat. Sejauh ini, tidak ada yang sangat bermasalah di sini. Tetapi, kemudian Al-Quran berkata, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Menurut ayat ini, hanya diperbolehkan bersetubuh dengan istri أزواج dan golongan perempuan lain yang disebut ملكت أيمانهم arti literalnya yang dimiliki tangan kanan. Kedua kategori ini dipisahkan oleh kata Arab أو yang artinya atau. Hal ini jelas menyiratkan perbedaan antara keduanya. Banyak pembaca modern dan lugu membayangkan bahwa keduanya أزواج ملكت أيمانهم mempunyai arti yang sama, yaitu istri atau pasangan. Siapa yang maksud ya? Kami umat Islam tahu ayat ini ya. Ayat ini berkata tentang istri-istri dan budak-budak yang kalian miliki. Itu jelas itu. Nggak ada sini umat Islam itu yang nggak tahu ini gitu. Jadi sekali lagi Anda ini
mengambil dari sumber yang ada sini tidak mengerti yang dibicarakannya gitu kan. Inilah guys kacaunya kalau orang-orang yang cuman comot sana comot sini, inilah jadinya guys. Jadi kacau logikanya. Namun hal ini tidak benar. Sebagai contoh, tidak ada kata ganti yang berhubungan, seperti اللاتي yang menghubungkan kedua istilah ini. Kata ganti yang berhubungan menjelaskan anak kalimat yang berhubungan, bagian dari kalimat yang menjelaskan kata benda yang mendahuluinya. Kata ganti yang berhubungan اللاتي digunakan untuk wanita jamak, bisa diterjemahkan menjadi siapa atau yang. Penambahan seperti ini akan membuat ayat ini mempunyai arti pasangan yang mereka miliki di tangan kanan mereka, yang akan membuatnya jauh lebih jelas jika maksudnya memang begitu. Tetapi, ini sudah jelas artinya bukan seperti Iya, tadi kan disebut di awal itu adalah budak-budak saya mereka miliki, sudah jelas kenapa nggak ngerti gitu kan. Ini sebenarnya orang ini ya yang kayak dia ngambil Urdu Free Thinker ya, Urdu Free Thinker ini pun sebenarnya dia ini putar-putar situ aja guys. Jadi sebut tadi budak saya yang kamu miliki selesai. Ini putar-putar kemana gitu kan, ujungnya sana juga nanti gitu loh. Sebenarnya ini berakrobatik aja gitu guys. itu. Dan jelas ada banyak cara lain yang menghubungkan kedua istilah ini jika diinginkan. Tetapi, itu bukan yang terjadi di sini. Di sini, kedua istilah أزواج and ملكت أيمانهم dipisahkan untuk menandakan bahwa sifat mereka berbeda. Dia nggak bisa baca bahasa Arab guys ya, makanya dia cuman bacain terjemahannya gitu, dia nggak bisa bacain sama sekali gitu nih. Illa ala azwajihim auma malakat aimanuhum. Nah, dia pasti ngerti nih, makanya dia pakai orang ini ngomong guys gitu. Ini jadi kalau nggak paham tuh ya sudah gitu kan. Anda belajar dulu bahasa Arab gitu, ya kan? Baru Anda comot sana comot sini gitu. Ya kayak gini, cuman comot sana comot sini kayak jadi ngawur gitu kan. Pemisahan antara kedua istilah ini didukung oleh berbagai tafsir ayat ini. Menurut Ibn Katsir, istilah dimiliki tangan kanan artinya adalah tawanan sebagai budak yang ditangkap dari perang. Menurut Jalalain, istilah ini mempunyai arti selir yang berbeda dari istri. Menurut Ibn Abbas, artinya budak yang dimiliki tangan kanan mereka tanpa batasan jumlah. Di sini dia memisahkan dari batasan 4 istri, mempertegas bahwa mereka bukan istri-istri. Dan menurut Maududi, dia menulis, ayat ini jelas mendasari hukum bahwa seseorang diperbolehkan berhubungan seks dengan budak perempuan seperti dengan istrinya. Dasarnya adalah kepemilikan, bukan perkawinan. Jadi jelas bahwa para ulama Islam tradisional percaya bahwa orang-orang percaya diperbolehkan bersetubuh dengan 4 istri dan tidak terhitung jumlah selir. Kalau saya potong mas ya, gini, kalau kita bicara mengenai bersetubuh dengan budak-budak dimiliki, itu ajaran sudah ada sebelum dari kedatangan Nabi Muhammad. Ya, kaum kafir Quraisy melakukannya, bahkan dari dahulu sudah dilakukan guys. Bahkan ada baca kitab itu ya, itu Salomo punya banyak selir, punya banyak istri gitu. Karena bahkan juga punya budak-budak yang juga digauli. Jadi itu sudah dari zaman lampau gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu. Nah, Islam ya nanti saya akan bahas terakhir deh. Yang penting itu bukan dari asal dari Islam ya, bukan dari Islamnya Nabi Muhammad ya. Ya, bukan juga dari Islam sebelumnya, tapi itu sudah jadi masa lampau gitu. Ini Islamnya Nabi Muhammad ini bukan mengajarkan itu, tapi itu sudah diajarkan dari dahulu. Itu poin. Nanti kan saya luruskan di akhir guys ya, materinya. Tetapi bagaimana jika perempuan itu sudah menikah dengan orang lain ketika dia ditangkap atau diperbudak? Apakah diperbolehkan bagi lelaki muslim untuk tidur dengan wanita yang bersuami? Ada 2 ayat di dalam Quran yang menampilkan tipe hubungan seks yang dilarang. Ayat pertama menampilkan hal-hal tabu yang umum, melarang kamu untuk berhubungan seks dengan ibumu, anak-anak perempuanmu, saudari kandung, bibi, dan lainnya. Ayat berikutnya juga melarang berhubungan seks dengan perempuan yang sudah menikah, kecuali
mereka yang dimiliki tangan kananmu. ملكت أيمانكم. Jadi menurut ayat ini, adalah legal untuk Ya, gini, orang ini dia nggak ngerti baca ayat. Kalau ini sudah dilarang ya, saudara perempuan, apalagi ibu, ya perempuan sudah menikah, kecuali ya budak-budak dimiliki gitu kan. Nah, itu artinya ya budak yang dimiliki ini tentu yang nggak punya suami gitu. Ngerti, paham nggak? Nah, jadi gini, kalau misalnya budaknya adalah ibumu gitu, bagaimana? Apa boleh juga gitu? Jadi jangan dia pakai standar ganda guys. Jadi gini, dia katakan kecuali ini maksudnya adalah budak itu termasuk yang wanita beristri. Padahal tadi kata nggak boleh gitu. Kenapa dia nggak sambung? Gitu? Oh, boleh kok budak itu asal budak boleh gitu. Mau dia itu wanita sudah bersuami, mau dia ibumu, mau dia saudara wanitamu, kan gitu harusnya kan? Karena ayat sebelah kiri tadi yang sebelumnya itu mengatakan tidak boleh berhubungan seks dengan ibu kandung, saudara perempuan gitu kan. Habis itu apalagi tadi itu kan dengan apa lagi dan lain sebagainya. Lalu termasuk tadi itu wanita sudah menikah gitu kan. Nah, itu jelas dilarang, dibuang. Kecuali dengan budak kamu miliki. Nah, itu berarti khusus budak memiliki gitu. Nah, tapi kalau budak yang dimiliki itu masuk yang kiri tadi ya, yang mana ibumu, saudara perempuanmu, wanita sudah menikah, ya nggak boleh. Jadi ini kalau kita pahami secara bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar, jelas nggak boleh. Ya ini saya terangkan ya biar paham ya, nggak boleh hubungan seks dengan ibumu, dengan saudara perempuanmu, dengan wanita yang menikah, kecuali dengan budak-budak kamu miliki. Nah, budak-budak kamu miliki ini dijelaskan pakai yang tadi lagi gitu. Yaitu budak-budak wanita dimiliki yang bukan ibumu, yang bukan saudara perempuanmu, yang bukan wanita sudah nikah. Gitu logikanya guys. Gitu loh. Berarti budak-budak yang seperti apa? Yang budak-budak wanita yang bukan ibumu, bukan saudara perempuanmu, dan bukan dan bukan wanita sudah beristri. Gitu loh guys logikanya. Jadi ini dia nggak ngerti bahasa Indonesia, lalu dia cuma sana cuma sini, akhirnya ngaco guys. hubungan seks dengan seseorang yang sudah menikah jika mereka sudah ditangkap di dalam peperangan dan dimiliki oleh kamu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tafsir tentang ayat ini. Menurut Jalalain, diperbolehkan untuk bersetubuh dengan tawanan perempuan yang bersuami, bahkan jika suami mereka masih hidup di kemah musuh. Dan Ibn Katsir menyebutkan sebuah tradisi di mana para sahabat Nabi berhubungan seks oleh tafsir tentang ayat ini. Coba kita artikan guys, ini kan dalam bahasa Inggris, kita artikan ya. Menurut Jalalain, Nih. Ini kan jelas dikatakan sini ya. Dan yang terlarang untuk kamu adalah wanita yang sudah dinikahi. Ya, yang atau dia to switch spouse ini dengan dengan pasangan, atau yang bahwa kamu tuh harus menikahi mereka sebelum mereka gitu. Jadi intinya lagi nih guys, ini nggak boleh kita mereka itu budak sudah menikah, nggak boleh gitu kan. Nah, jadi jelas dia nggak ngerti bahasa Indonesia sendiri gitu. Jadi ya itulah kalau saya bilang guys. Diperbolehkan untuk bersetubuh dengan tawanan perempuan yang bersuami, bahkan jika suami mereka masih hidup di kemah musuh. Dan Ibn Katsir menyebutkan sebuah tradisi di mana para sahabat Nabi berhubungan seks dengan para tawanan perempuan dalam perang. Sekarang mari kita lihat ya mana gitu, mana literasinya, ya kan? Jadi Anda harus jujur mengatakan gitu, ya mana literasinya. Kalau ditampilkan tadi itu Anda tidak diterjemahkan gitu kan. Jadi Anda cuma ngomong dan ambil cuplikan-cuplikan yang Anda sendiri tidak Anda artikan gitu. Beberapa hadis. Menurut Sahih Bukhari, seorang sahabat Nabi menceritakan saat perang Bani Mustalik bahwa para sahabat mendapatkan para tawanan wanita dan mereka ingin menikmatinya dalam kurung jimak. Namun, tidak menginginkan para tawanan wanita itu hamil. Maka, mereka bertanya kepada Nabi tentang azal, dalam kurung mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita. Maka Nabi bertanya, bukankah sebaiknya kalian tidak melakukannya? Sebab Allah telah menetapkan siapa saja yang hidup
hingga hari kiamat tiba. Hal ini menunjukkan Ini ya. Ini kalau kita, ini harus diteliti lagi guys ya. Eh, apakah yang tidak disarankan melakukannya berhubungan seksnya itu, atau nggak boleh keluarkan mani di luar rahim. Nah, itu perlu diiniin, ya kan? Ya, jadi ini pun harus diteliti, ini hadis sahih apa tidak gitu. Jadi gini gitu guys ya. Hadis sahih itu dia ada ininya, ada keterangannya gitu. Jadi kalau kayak ini kan cuma dinarasikan di Ibnu Muhairis. Jadi harus kajian yang jelas gitu. Jadi sumbernya siapa gitu kan. Tadi katanya Ibnu Katsir gitu kan. Ibnu Katsir juga banyak gitu hadisnya gitu. Jadi jelas harus ada otentikitas dari hadis itu sendiri kan. Dalam sejarah kita nggak bisa kita mencomot sana sini gitu. Hadis dari mana gitu nggak bisa guys. Kayak gini kan. Ini saja kayaknya baru dengar guys. Hadis kayak gini gitu kan. Jadi karena gini ini udah sampai ke hal begituan gitu. Jadi kita perlu teliti lagi lebih lanjut gitu kan. Tapi jadi kan tidak meneliti, dia cuma percaya gitu saja dengan sumber ini gitu. Itu fatalnya guys. Apakah dia sudah mengadakan penelitian gitu kan? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak gitu. Tapi kalau benar pun ini maksudnya apa tafsirnya gitu. Itu loh guys. bahwa kamu tidak perlu menarik keluar ketika bersetubuh dengan budak perempuan. Kamu bisa ejakulasi di dalam dia dan berharap yang terbaik. Nah itu kan kata dia, kalimatnya bunyinya gitu guys. Ya, Nabi katakan kamu sebenarnya tidak melakukannya, gitu kan. Nah itu kita nggak tahu yang tidak boleh melakukan ini melakukan berhubungan seks itu atau yang tadi itu. Jadi itu kesimpulan sendiri gitu guys dari dia gitu kan. Kamu boleh percaya Islam. Itu adalah pilihanmu dan aku hargai itu. Tetapi ketahuilah bahwa Quran dia nggak menghargai itu. Buktinya dia menjelekkan atau menjelekkan Islam dari sumber yang dia sendiri tidak tahu gitu, yang dia tidak kaji gitu kan. Ini kan namanya tidak menghargai namanya. Dia menghargai, dia mengkaji gitu kan. Dia ada sumber ini ya mengkaji dan melihat dan pergi pakai logika baru sampaikan. Ini kan tidak, betul-betul murni menerjemahkan guys. Nah, berarti itu namanya tidak menghargai namanya. Perbolehkan berhubungan seks dengan tawanan perempuan dan budak. Seharusnya tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa banyak ekstremis muslim sekarang ini membenarkan praktek yang demikian. Ingat, ISIS bukan Islam ya. Di sini nampak dia nggak tahu. Dia nggak tahu yang mana Islam mana bukan. ISIS Syiah bukan Islam. Jadi kalau Anda bawa ISIS, bawa Islam, sama dengan Anda bawa band Tuntaran. Anda mau nggak band Tuntaran diakui sebagai ekstremis Kristen? Dalam artian dia mempraktikkan alien system. Mau nggak? Pasti nggak mau. Atau kemarin yang saya buat video itu yang ada di Toronto itu, yang mengancam bunuh wanita pakai jilbab. Mau nggak ada disebutkan itu ajaran Kristen? Enggak, ini bukan orang Islam guys ya. ISIS ini tidak mempraktikkan ajaran Islam gitu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. ISIS, Syiah itu kan, nggak pernah. Jadi jangan bawa ISIS deh. Kalau Anda masih bawa ISIS, berarti Anda memang, apalagi Urdu nih kan, sumbernya kan Urdu. Ada sini berarti orang baik ya maupun Urdu nggak ngerti bagaimana Islam itu gitu kan. Demikian dengan bantuan Quran, tafsir, dan hadis. Contohnya, cerita-cerita dan gambar-gambar menggelisahkan tentang pejuang ISIS mengambil perempuan-perempuan Yazidi sebagai budak seks. Padahal Nabi nggak pernah mempraktikkan itu. Mencontohkan pernah Nabi ya. Nanti kita akan bahas terakhir guys. Akan buka semuanya. Praktek-praktek ini Islami. Mereka halal. Jadi, haruskah kita kalau Islami halal, semua umat Islam sudah mempraktekkan. Kenapa yang mempraktekkan hanya ISIS? Kenapa nikah mut'ah hanya Syiah? Ya kan? Jadi Anda harus ngerti ya, halal itu berarti semuanya melakukan gitu. Nabi mencontohkan, para sahabat mencontohkan, semua Islam melakukan. Dan jelas fatwanya di masjid dikatakan tidak ada ceramah kajian sama sekali yang menghalalkan untuk menggali budak. Nggak ada, kecuali dulu waktu itu masih berlaku. Dan itu ya bukan Islam yang menemukannya atau mendakwahkannya, yang menyebarkannya halal nikah dengan budak. Islam hanya mengatur karena sudah kejadian. Jadi Islam itu nanti saya bahas terakhir guys ya, nanti akan saya ceritakan yang sebenarnya. Biarkan ajaran Islam menentukan apa yang benar dan salah bagi kita. Tidak ada keraguan bagi kita bahwa praktek semacam ini menyebabkan lebih banyak penderitaan,
kesengsaraan, dan trauma bagi manusia. Yang menyebabkan sengsara itu adalah Anda. Karena Anda menyebarkan berita bohong seperti ini gitu. Apa yang terjadi di Toronto kemarin? Gara-gara orang-orang kayak Anda ini yang menyebarkan kebohongan tentang Islam ya, ini membuat orang banyak yang melakukan ujaran kebencian terhadap Islam. Akhirnya mereka mencoba untuk membunuh kaum muslimin di Toronto kemarin karena dia pakai hijab gitu kan. Di London pengemudi truk menabrakkan suatu keluarga yang meninggal. Ini gara-gara orang seperti Anda ini yang menjadikan Islam, yang memfitnah Islam, ya katakan Islam itu ISIS lah gitu kan, Syiah lah, teroris lah, ekstremis lah. Orang Anda ini yang berbahaya sebenarnya, yang mengakibatkan kesengsaraan dan trauma bagi manusia, bagi korban-korban yang dihajar di Toronto itu, ya di New Zealand kemarin ditembaki-maki dalam bertentaran gitu. Anda ini sebenarnya yang bikin itu sebenarnya. Kalau Anda mau berpikir dengan logika. Yang lain. Praktek semacam ini tidak etis, tidak baik, dan ajaran-ajaran semacam ini perlu ditolak, entah itu ajaran Islam atau bukan. Yang jelas itu bukan ajaran Islam ya, tapi ajaran Anda. Karena Anda mengajarkan yang tidak gitu. Lagu, ini yang satu break. Jadi gini guys, intinya guys, gini ya. Islam mengharamkan menggauli budak ya. Kecuali pada masanya. Ya. Perbudakan ya udah ada sejak zaman dulu. Zaman lampau sudah ada perbudakan, jauh sebelum Nabi Muhammad diturunkan ya. Sebelum Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya diturunkan sudah ada perbudakan. Kan Anda bisa lihat cerita sejarah. Perbudakan bukan dimulai ketika Islam ya jadi buat Nabi Muhammad itu ada. Sudah jauh sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad hanya mengatur perbudakan itu, gitu kan? Apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Dan praktek istri banyak juga udah ada dari dulu gitu. Ada buka Alkitab itu berapa yang punya istri banyak dan juga menggauli budak juga ada guys. Ya, dari kitab juga ada gitu. Jadi di Alkitab itu juga menceritakan kalau orang-orang waktu itu juga melakukan itu gitu. Bukan hanya umat Islam, dan itu sudah terjadi sejak masa lampau. Nah, jadi apakah itu dikatakan ajaran Kristen? Coba. Hanya karena itu ada di Alkitab. Coba ada tengok, Salomo beristri banyak, pundinya sampai ratusan, coba. Nah, disebutkan di situ. Apakah itu ajaran Kristen? Tidak kan? Itu praktik orang dahulu. Gitu. Nah, dan Islam cuma mengatur. Nah, kenapa? Karena sudah ada. Nah, lambat laun, ya, dengan caranya Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Dia tuh tidak main paksa, nggak main langsung berasa busuk, langsung bebas tuntas enggak. Dia pelan-pelan mengajarkan manusia. Pelan-pelan Nabi menghapuskan perbudakan dari tanah Arab. Ingat, Nabi Muhammad menghapuskan perbudakan dari tanah Arab yang mana sudah berlangsung marak waktu itu. Bukan cuma perbudakan, tapi juga pembantian terhadap anak kecil, apalagi anak wanita ya. Karena orang Arab Quraisy itu malu kalau punya anak wanita. Mereka menginginkan anak laki-laki, karena punya anak laki-laki terhormat, punya anak perempuan itu terhina gitu guys. Mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Nah, Nabi Muhammad mengubah itu semua, mengubah Arab jahiliyah menjadi Arab yang bertauhid, yang bertakwa pada Allah SWT. Nah, jadi bahkan kalau lihat kalau kita Islam yang benar ya, yang benar itu dan lihat sejarahnya, Nabi memerintahkan untuk membebaskan budak-budak. Jadi budak-budak itu dibeli untuk dibebaskan. Udah ada mainkan ya, dengan hartanya kaum muslimin yang Nabi perintahkan kepada para sahabat dan disampaikan kepada umat. Ya, sangat mulia seorang yang membeli budak dan membebaskannya. Jadi para sahabat berlomba-lomba untuk membebaskan budak. Mereka mengeluarkan hartanya banyak untuk demi membeli dan membebaskan budak. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk membebaskan budak, ya kan? Bagaimana bisa beliau mengajarkan untuk menggauli budak? Nah, itu karena sudah ada, Nabi Muhammad hanya mengaturnya gitu, dan dia pelan-pelan mengubahnya, guys. Pelan-pelan mengubahnya. Sehingga tidak ada lagi perbudakan di dunia Islam. Nah, Anda catat ini, tidak ada lagi perbudakan di dunia Islam, jadi jangan lagi menggauli budak. Perbudakannya pun udah nggak ada lagi. Nah, maka Anda lihat, coba. Ada nggak umat Islam yang menggauli budak? Atau sekarang sebutnya pembantu, ada nggak? Kecuali ISIS. ISIS bukan Islam. Ya. Jadi sama misalnya kayak ada band tentara atau siapa itu membuat teror, itu bukan Kristen. Tapi oknumnya. Sama seperti itu. ISIS adalah oknum yang bawa agama Islam gitu. Nah, kalau ini kesepakatan bersama dan ini yang mengajari Islam, umat Islam akan melakukannya. Tidak. Nah, tahukah Anda perbudakan setelah Islam kan
di zaman Nabi Muhammad itu sudah menghilangkan perbudakan. Anda lihat perbudakan contohnya di mana? Apakah di dunia Islam? Tidak. Anda lihat di Amerika Selatan, di Amerika itu ketika kaum bule ya dari Inggris ya, orang Kristen dari Inggris dari Eropa itu menemukan dunia baru di Amerika, mereka memperbudak orang-orang kulit hitam. Mereka juga menggaulinya dengan paksa, guys. Merampas dari suaminya, mereka memperbudaknya dan menggaulinya. Pak Anda bayangkan. Apakah yang melakukan orang Islam? Tidak. Tapi sekali lagi itu tidak kami fair, kami tidak menghargai keyakinan Kristen gitu. Bukan seperti kalian yang oknumnya yang berbuat dan salahkan agamanya. Kalian mencampur adukan antara perbuatan oknum dengan ajaran agama gitu. Kalau ajaran agama itu disampaikan di mimbar-mimbar. Kalau ada temukan nih, ada ustaz ngomong halal menggauli budak sekarang. Nah, ingat ya, pakai kata sekarang ya. Halal menggauli pembantumu itu baru. Tidak ada dakwah itu. Dan bahkan nyinggung itu pun tidak ada. Ustadz hanya menyebut kayak saya nih, saya hanya menyebut mengenai menggali budak itu karena ada kajian seperti ini gitu, ya kan? Lalu saya sampaikan tentang perihal menggali budak. Karena itu sudah dihapus gitu guys. Nabi sudah mengajarkan untuk membebaskan budak-budak, untuk membeli budak-budak. Jadi kalau budak-budak itu aja dibeli, dibebaskan, bagaimana mereka mau digauli coba? Nah, itu poinnya. Jadi, yang terjadi malah di dunia barat. Jadi, bukan dilakukan oleh umat Islam, tapi selagi kami fair. Ya, seperti Anda, kami paham ini perilaku oknum. Kami bisa bedakan mana oknum, adanya ajaran agamanya. Kecuali kalau di mimbar gereja disampaikan begitu. Tidak ada kan? Jadi dengan mimbar Islam kan? Nggak ada. Ustaz itu hanya menyampaikan ketika ada bertanya tentang itu. Jelaskanlah, kalau zaman dahulu memang begitu. Sebelum Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengubah itu pelan-pelan sehingga perbudakan itu dihapus dari dunia Islam. Nah, faktanya yang umat yang masih melakukan itulah umat Kristiani, tapi selagi itu bukan ajaran agamanya. Nah, Anda lihat di Amerika itu bagaimana mereka menjajah orang Indian, suku Indian di Amerika dan memperbudak kulit hitam. Pada bayangkan. Ya, mereka bukan hanya menggawinya, memperkosanya malah kan. Di Indonesia jelas sekali guys. Ya, coba Anda tanyakan nenek kakek Anda, coba nenek kakek buyut cicit Anda yang hidup di Indonesia ya, maka Anda tanyakan dulu bagaimana nasib-nasib mereka yang perempuan, nenek cicit Anda yang udah tua-tua guys. Nasib mereka waktu zaman Belanda. Mereka diperbudak Belanda guys. Disuruh, ya bukan perempuan, laki-laki juga diperbudak. Suruh tanam paksa kan, itu yang di Sumatera Barat itu menanam kerja paksa Romusa gitu sampai meninggal gitu kan. Juga bukan cuma di Indonesia, di Ghana juga gitu. Ketika Inggris, Portugis itu menjajah negara-negara jajahnya, ya Indonesia lagi negara lain kayak Malaysia, kecuali yang nggak jajah itu kayaknya cuma Thailand ya. Sisanya negara Asia itu rata dijajah gitu kan. Nah, itu mereka memperbudak bangsa jajahannya. Kenapa? Padahal ini kalau kita mau jujur, mereka membawa ajaran ya, membawa semboyan gospel glory. Gold mencari emas atau kekayaan, gospel menyebarkan Injil, dan glory menjadi kejayaan. Gospelnya kan menyebarkan Injil. Nah, ini kalau kita mau kalau mau jujur, kita bisa katakan ini ajaran Kristen memperbudak ini. Karena kan menyebarkan Injil, tapi kenapa sambil memperbudak gitu kan? Karena lihat banyak pemerkosaan dilakukan oleh orang-orang Belanda, Portugis dulu waktu menjadi Indonesia, orang-orang kafir Kristen ini ya. Memang namanya kafir Kristen ya. Ini bukan menghina sekali, saya cuma memberikan fakta ya, membuka orang-orang yang seperti ini gitu yang masih saja terus menyerang Islam ya. Nah, memang membawa semboyan gospel, menyebarkan Injil. Jadi mereka tuh menjadi Indonesia sambil menyebarkan Injil guys. Atau melakukan kristenisasi gitu. Makanya banyak di gereja di Indonesia yang ada lihat namanya itu masih peninggalan Belanda gitu. Itu fakta sejarah yang nggak bisa kita lupakan. Dan mereka memperbudak nenek kita dulu atau kakek kita dulu itu kerja paksa ya, diperbudak, digauli, diperkosa malah. Itu ada bayangkan. Yang melakukan sekarang ini malah orang-orang Kristiani gitu. Kan? Juga kalau jadi gini guys ya, intinya adalah kita jujur katakan itu bukan ajaran agama. Bukan seperti orang ini yang mengatakan itu ajaran agama Islam gitu. Dia berbohong gitu, dia menfitnah. Kalau kita tidak, kita fakta adanya memang itu dilakukan oleh ISIS yang bukan ajaran Islam, dan itu dilakukan oleh Belanda ya, bukan ajaran Kristen. Clear. Kita adalah umat yang jujur dan
tidak pernah menjelek-jelekan ajaran Kristen. Hanya memang ada perilaku oknum-oknumnya yang kelewat batas ya. Salah satunya ini. Dia ini pasti sedang tidak melaksanakan ajaran Kristen nih. Dia ajaran Kristen itu kan kasih gitu. Kasih itu tidak boleh memfitnah kan, tidak boleh ngomong hoax, tidak boleh asal ngomong gitu kan. Jadi sekarang tidak sedang menjalankan ajaran agama Kristen. Jadi dia ini adalah oknum dalam agama Kristen gitu. Itu saya katakan ya. Gak seperti dia yang mengatakan isi itu ajaran Islam dan segala macamnya. Padahal dia sedang berbohong dan fitnah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.